yang dahsyat, yang tak ada bandingannya, yang telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus menjadi penyelamat kami, yang memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menghubungkan kami dengan takhta-Mu ya Tuhan. Pada sore hari ini kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan, memenuhi tempat ini dengan kekudusan-Mu. Kuduskan kami bagi-Mu Tuhan dan layakkan kami bagi-Mu. Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau saat ini lebih dari hari-hari yang lain. Karena itu ajar kami berdoa Tuhan. Ajar kami berkomunikasi intim dengan Engkau. Kira lama sakara lama sikina lama takara lama syakara lama tak. Tuhan Yesus, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami kasihi. Karena Engkau maka kami berada di tempat ini Tuhan. Karena Engkau maka ada anak-anak-Mu yang hari ini sampai 3 kali ibadah di tempat ini. Ada yang 2 kali ya Tuhan. Mereka tidak sayangkan waktu mereka untuk berada di bawah kaki-Mu dan melayani Engkau Tuhan. Berkati mereka semua yang datang di tempat ini dengan satu kehausan, kelaparan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Engkau berfirman dan kami disembuhkan. Engkau berfirman, kami akan dikuatkan, kami akan ditegakkan kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berbicaralah sekarang kepada kami semua, karena kami mau mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Belajar berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Apakah kita masih harus belajar berdoa? Anak kecil berdoa, orang-orang yang tidak kenal Tuhan berdoa. Malam ini ada yang sembayangan, mereka berdoa. Tahukah saudara-saudara, ada sesuatu yang ajaib sebetulnya yang Tuhan berikan sebagai anugerah kepada orang-orang, kepada manusia. Kalau saudara perhatikan orang-orang yang malam ini ikut sembahyang Tuhan Allah, maka mereka memegang 3 tongkat. Kalau mereka berdoa di depan orang yang meninggal, mereka pegang 2 tongkat. Seperti ada sesuatu yang sebetulnya menunjukkan kasih Allah itu dari abad ke abad dan bahkan dari dulu sebelum dunia dijadikan sudah ada. Menaruh di dalam hati manusia kerinduan untuk sembahyang. Nah, sekarang adalah tugas saudara dan saya mengarahkan mereka. Bahwa yang mereka sembah adat yang disebut 3 itu, 3 di dalam 1 adalah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka belum tahu itu. Saudara hari ini berada di sini karena Tuhan ingin supaya saudara dapat dipakai oleh Tuhan. Menjadi satu alat membuat satu transformasi di tengah bangsa kita, di tengah keluarga kita. Saya tidak anti Imlek saudara, tetapi memang bukan kebiasaan kami dari kecil mengikuti Imlek sebagai anak-anak Tuhan. Makan kuehnya sih tetap, makan buah-buahnya tetap, tetapi ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan bahwa perkara-perkara yang duniawi itu jangan sampai masuk, menyusup. Dan orang Kristen dari Bumbar berkata selamat tahun baru Imlek. Saudara-saudara, supaya kita tidak salah kaprah di dalam iman kita dan nanti mendukakan hati Tuhan. Hari ini yang merupakan topik daripada khotbah adalah belajar berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Anak kecil belajar berdoa. Saudara perhatikan enggak? Pada saat saudara sedang mau makan, duduk bersama-sama dan berdoa,
Anak yang kecil juga coba-coba ikut berdoa, dia juga lipat tangan, dia ngintip ke kanan ke kiri, lalu dia tutup mata. Dia merasa ada sesuatu di dalam doa itu. Anak kecil di dalamnya roh Tuhan itu ada untuk mengajak dia berdoa. Ketika anak-anaknya dari Pak Yusuf Roni dulu dititip di tempat kami karena akan diteror, maka ada yang paling kecil bernama Noni. Dia berkata kalau mau makan dan giliran dia untuk berdoa, Tuhan Yesus berkati Tante Mesah, Om Mesah, berkati makanan, sambal ini. Dia buka mata, gorengan ini dan lainnya. Dia berbicara sama Tuhan. Dan tidak ada yang mengatakan, kalau berdoa mesti tutup mata loh. Ya, sambil berdoa dia mau mengamati apa yang dia mau doakan. Kadang-kadang pada waktu kita berdoa, mata kita tertutup tetapi hati kita terbuka kemana-mana. Biar mata kita tertutup tetapi hati kita terarah ke atas. Supaya kita tahu apa yang dia inginkan dari hidup kita. Saudara-saudara, satu peristiwa yang sangat penting adalah ketika kita membaca di dalam Lukas 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari muridnya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Apa bedanya doa yang didoakan Tuhan Yesus dengan doa yang diajarkan Yohanes dan yang diajarkan oleh imam-imam, ahli-ahli Taurat? Apa bedanya? Orang Yahudi, anak-anak Yahudi sejak kecil belajar agama, belajar bagaimana berdoa. Dari kecil, Yohanes juga memberikan satu ritual doa kepada murid-muridnya. Tetapi apa yang mereka lihat di dalam diri Yesus Kristus? Cara dia berdoa itu lain. Kata-kata yang dia ucapkan itu lain. Sikap di dalam doa itu lain. Dan akibatnya juga lain. Setelah dia berdoa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Karena dirinya diposes, dimiliki oleh dia yang kepada siapa dia berdoa, yaitu Tuhan sendiri. Saudaraku yang kekasih, karena itu mereka ingin belajar berdoa. Tolong Tuhan ajarkan kami berdoa, supaya ada tanda heran dan mujizat yang akan terjadi. Lagu yang tadi kita nyanyikan adalah indah. Kau berfirman dan ku disembuhkan. Engkau hanya berfirman. Saya disembuhkan 2 minggu yang lalu, saudara. Di dalam pertemuan rapat kerja nasional dari Gereja Betel Indonesia. Ada sesuatu terjadi pada saya. Keluar darah dari segala kemungkinan yang ada. Kemungkinan jalannya darah dari atas dari bawah. Pada saat itu saudara-saudara, teman-teman berdoa. Satu baru selesai berdoa, Ibu Doro Katsel datang tumpang tangan lagi. Semua orang berdoa. Hari itu sebetulnya saya harus dibawa ke rumah sakit. Tetapi Dokter Yanto yang ada di rumah sakit Siloam sedang ada di Korea. Dia yang mengobatin saya. Dan ada lagi tempat untuk saya dirawat, untuk saya diteropong usus dan segala macam. Tetapi gilirannya baru hari Senin. Dan kejadian itu adalah pada hari Kamis. Saudaraku yang kekasih, kuasa doa luar biasa. Bukan secara kebetulan, bukan karena saya mengandai-andai. Tetapi sejak saat itu, saat sudah keempat kali, semuanya clear. Ada kuasa di dalam doa orang yang percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Luar biasa. Kau bersabda dan selamatkanku. Lagu ini diubah oleh Pak, saya lupa, Pak dari
dari kelompok Pak Niko, siapa namanya, Pak Williar ya, Pak Williar yang membuat lagu ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Biar ini yang merupakan satu pedoman sungguh-sungguh dalam hati. Sekarang saya berumur 77 tahun. Tak pernah satu menit saya ragukan kasih dari Tuhan. Melewati badai kehidupan, melayani Tuhan tidak berarti tanpa badai. Pernah ada badai yang begitu besar. Pernah ada satu peristiwa begitu besar di mana saya hampir tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Selama 2 tahun pelayanan saya mandul karena ada sesuatu kepahitan di dalam hati. 2 tahun, saudara. Dan akhirnya ada satu breakthrough luar biasa, Tuhan ampuni. Dan mulai kami dapat melayani kembali. Saudaraku, karena itu perlu kita belajar apa artinya doa. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Tuhan memberikan ancar-ancar begini. Kalau kamu mau berdoa seperti inilah. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Mari kita sama-sama baca ayat yang ke-10 dan seterusnya ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, itu yang Tuhan ajarkan. Dan orang salah kaprah menghafal dan menjadikan itu seperti satu mantra. Kalau lagi susah, doa Bapa kami, yuk kita doa Bapa kami. Tetapi makna yang sesungguhnya, kontennya, kekayaan dari doa itu kelewatan. Bagaimana cara Tuhan Yesus berdoa, saudaraku? Kita membaca di dalam firman, bahwa sering semalam-malaman dia berdoa, semalam-malaman. Tengah malam kadang-kadang atau pagi-pagi sekali. Tempatnya di mana? Di tempat yang sunyi, kadang-kadang di gunung. Cara dia berdoa seperti apa? Menghafalkan sesuatu yang ritual atau lain. Firman Tuhan di dalam Ibrani 5 ayat 7 mengatakan, dengan ratap tangis dan keluhan. Kalau saudara mau mendengar anak Allah menangis sendirian, meratap, maka itu adalah Yesus Kristus yang meratap. Bukan sekedar meratap, meratapi engkau dan aku, meratapi dirinya yang nantinya akan menjadi korban di atas kayu salib. Ketika dia akan ditangkap, saudara, maka dia berada di Taman Getsemani. Firman Tuhan menyatakan bahwa dia tersungkur, berdoa tersungkur. Ada orang-orang yang seenaknya kalau berdoa seperti ini, Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Seperti ini, saudara, apakah kita berani di depan seorang komandan, seorang jenderal, seorang yang tinggi pangkatnya, kita datangnya seperti ini? Ada yang seperti ini, ada yang sambil menguap, kok lama sekali berdoanya. Tetapi mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Anytime, anywhere. Seperti apa dia berdoa? Dia berdoa tersungkur. Dia berdoa dengan menjerit. Dia berdoa dengan menjerit dan menangis dan berkeluh kesah. Dia berdoa tersungkur di Taman Getsemani, menangis sendirian, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus punya doa mengakibatkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus mengakibatkan, atau doa Tuhan Yesus mengakibatkan kuasa, mujizat, tanda heran, dan kekuatan.
Saudaraku, saya ingin melenceng sedikit daripada PowerPoint ini untuk menunjukkan apa artinya berdoa di hadapan Tuhan. Saya rindu bersama dengan saudara membuka bersama Wahyu, kitab Wahyu 8 membaca mulai ayat yang pertama sampai ayat kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberi ketujuh sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bumi buruh disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara-saudara, saat kita membaca ayat-ayat ini, apakah ada di pikiran kita? Apakah doaku turut dibawa oleh malaikat itu, dibubuhi dengan kemenyan dan asapnya sangat menyenangkan Bapa? Ataukah kita bisa melihat, kalau kita boleh melihat di tempat pedupaan itu doaku yang itu doaku yang ini aku kira tidak didengar, tetapi sekarang dibawa di hadapan Bapa. Dan asap dari kemenyan itu menyukakan hati Bapa. Saudara-saudara, itu artinya berdoa sungguh-sungguh. Kalau saudara berdoa di hadapan Tuhan seperti itu, maka apa yang dinyanyikan oleh Pak Williar itu merupakan satu kenyataan dan akan merupakan satu aktualisasi dari doa kita. Bagaimana kita berdoa? Kita tahu kepada siapa doa kita ditujukan. Bapa kami yang ada di sorga. Papa kami, ayah kami. Kita punya Bapak yang luar biasa. Yang rumahnya bukan di Gang Sentiong, bukan di Kebayoran Lama. Rumahnya itu di surga. Dan apakah kita bisa bayangkan sorga itu seperti apa, saudara-saudara? Ada apa di sorga? Kemuliaan apa yang ada di surga? Dan pusat dari surga itu apa? Itu takhta emas. Takhta kemuliaan Tuhan yang disebut takhta kemurahan, takhta anugerah, the throne of grace dikatakan. Takhta kemurahan. Berbeda dengan nanti pada hari penghakiman, ada takhta pengadilan. Orang akan semua ketakutan menghadapi takhta pengadilan. Tetapi menghadapi takhta kemurahan, setiap orang dipanggil, mari datang, mari datang. Ketika ada seorang berdosa datang, tersungkur di hadapan Bapa itu, dan berkata, Bapa kami yang di surga, ayahku, belum selesai berdoa sudah keluar air mata. Menurut saudara, apa yang dilakukan oleh Bapa menghadapi anaknya yang berkata Bapakku yang di surga, dan dia menangis? Bapa akan keluar air mata. Allah yang maha dahsyat itu terlalu tergugah oleh air mata dari orang yang datang kepada dia. Karena itu takhtanya disebut takhta anugerah. Di dalam Ibrani dikatakan takhta anugerah, takhta kemurahan, takhta pengampunan. Orang yang berdosa seperti apa saja pada saat mengatakan Bapakku yang ada di surga, aku datang penuh dengan kotoran, penuh dengan kenajisan. Maka Bapa membuka tangannya lebar-lebar. Here is grace. Disinilah kasih sayang. Di sini ada kemurahan. Di sini ada cinta. Hatiku luap dengan cinta. Seperti itu saudaraku. Bapak kami yang ada di surga.
Dia duduk di atas tahta kasih karunia, bukan tahta pengadilan. Bagaimana kita harus selanjutnya berdoa? Mengatakan, dimuliakanlah namamu, namamu indah. Saudaraku, Anda dan saya mendapatkan nama waktu kita dilahirkan. Dan ada lagu yang waktuku kecil, aku dipeluk oleh ibuku seperti itu, dipanggil nama kesayangannya. Ada yang namanya biasa Aminah, tetapi panggilannya Nini. Kenapa kok tiba-tiba jadi Nini? Nini itu sesuatu yang enak gitu, yang rasanya manis, yang rasanya menggemaskan, yang seperti membuat orang ingin menciuminya. Ada nama kesayangan. Anda semua ada nama kesayangan dari Tuhan Yesus. Dan pada satu hari saudara akan tahu namanya itu apa. Ketika saudara menang dan mendapatkan batu putih itu dari Dia. Di atas batu putih itu ada nama kesayangan yang Tuhan berikan kepada saudara semua. Pada saat kita berkata, dimuliakanlah namamu Bapa, kita mulai merasa dekat kepada Bapa, mengagungkan Dia, menyanjung Dia. Kita tatap wajahnya seperti Bapa dalam perumpamaan anak terhilang, sujud dan tersungkur. Bapa dalam perumpamaan anak yang terhilang itu, cerita itu dibawakan oleh Tuhan Yesus. Karena Dia mengajak kepada hati Bapa yang menunggu anaknya datang. Ketika anaknya datang sebagai gembel, maka Dia datang menemui anaknya. Dia yang lari, saudara. Bapa itu yang lari. Tidak berkata biar dia datang kapok, biar dia datang aku salah. Tapi Bapa itu lari. Dia tidak berkata kemana aja kamu, kok kamu sampai tega seperti itu. Dia peluk anaknya, dia cium anaknya. Dia berikan pakaian yang baru. Dia berikan cincin, dia berikan kasut yang baru. Itu Bapa. Pada saat kita datang kepada Dia, sujud di hadapannya, berkata, dimuliakanlah namamu Bapa. Aku ingin dekat kepadamu. Aku ingin menatap wajahmu Bapa. Pada saat Bapa dan anak itu bertemu, saya rasa dua-duanya nangis. Bukan hanya anak itu, tetapi Bapa itu keluar air mata. Dan air mata Tuhan itu sangat berharga. Sangat berharga. Bob Pierce pernah berkata, Lord, let my heart be broken by the things which break your heart. Tuhan, biarlah hatiku dihancurkan, diremukkan dengan perkara-perkara yang meremukkan hatimu. Apa yang membuat engkau menangis keluar air mata, biarlah itu juga membuat aku menangis keluar air mata. Saudara-saudara, cara kita berdoa harus seperti itu. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan. Kita gampang nyanyi, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Tapi gak berbuat apa-apa. Kalau kita hanya menyanyi, kerajaan Tuhan tidak akan menjadi lebih luas. Tetapi pada saat kita berkata kerajaan-Mu datanglah Tuhan, kita melihat satu horizon jauh sekali, cakrawala jauh sekali. Lebih dari cakrawala itu Tuhan, biar kerajaan-Mu datang begitu luas. Diperbesar wilayah di mana Engkau diagungkan dan dirajakan. Aku rindu Tuhan seluruh kampungku diselamatkan. Aku rindu Tuhan kerajaan-Mu akan diperlebar di seluruh Indonesia. Di daerah-daerah yang paling sepi, yang paling miskin, yang paling terbelakang. Kiranya di sana kerajaan-Mu datanglah. Satu hembusan nafas dari Tuhan. Dari nafas kerajaan itu akan membuat mereka lebih subur dan lebih makmur. Saudara-saudara, kerajaannya itu adalah kerajaan damai. Di sana tidak ada orang kotok-kotokan lagi. Nggak ada lagi orang datang ke gereja berkata, oh kok dia ada di situ ya. Aku pulang aja, saya rasa sebel kalau lihat orang itu. Ada yang begitu kalau ke gereja? Mungkin ada, mungkin tidak ada di gereja ini, mungkin di gereja lain ada. Kalau melihat seorang, dia tidak suka, dia lekas keluar. Saudara-saudara, kerajaan Allah itu terdiri dari damai.
Karena itu pada hari Natal kita mendengar, membaca ayatnya, seorang putra diberikan pada kita. Namanya adalah Penasehat Ajaib, Raja Damai, Allah yang kekal. Saudara-saudara, luar biasa Tuhan Allah itu. Segala nama, segala nominasi boleh diberikan kepada Dia. Dia adalah segala-galanya. Dia yang disebut Alfa dan Omega. Biarlah kerajaanmu datanglah ya Tuhan. Aku merindukan kerajaan-Mu, kerajaan damai, sejahtera, tidak ada yang kekurangan. Tidak ada lagi perlu ada kartu miskin untuk sekolah. Tidak ada lagi kartu-kartu untuk berobat dengan gratis. Kerajaannya adalah kerajaan sejahtera. Semuanya sejahtera, sukacita, penuh dengan kemuliaan. Karena itu saudara-saudara, bagaimana caranya? Kita harus berdoa. Katakan kepada Dia, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Apa kehendak Bapa di bumi yang harus saya lakukan? Kalau saya katakan kehendak-Mu jadilah, Pak, kehendak-Mu jadilah, saya harus tahu kehendak-Mu itu sebetulnya apa. Harus kita tahu saudara-saudara. Tuhan mempunyai target pada waktu Dia menyatakan kehendak-Nya. Dia punya target audience, orang yang mau mendengar. Dan target itu adalah telinga kita. Dan kita pada waktu doa mempunyai target, yaitu telinga Allah mendengar kita. Maka ada hubungan timbal balik, two-way traffic, pembicaraan dua arah saudara-saudara. Kita akan mengerti kehendak Allah di bumi seperti apa. Dan kemudian kalau kita katakan kehendak-Mu jadilah, artinya apa? Aku mau melakukan Tuhan. Aku mau melakukan. Apakah Tuhan hari ini mempunyai tugas untuk saya? Seperti seorang berkata kepada komandannya, siap. Aku siap untuk diutus, aku siap berbuat sesuatu. Hanya katakanlah Tuhan apa yang Engkau inginkan. Dan Roh Kudus, kalau saudara membaca di dalam Roma 8, Roh Kudus itu yang berdoa untuk kita pada waktu kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Maka Dia yang diutus oleh Bapa membisikkan ke dalam hati kami dan telinga kita. Ini yang Tuhan mau. Itu loh keluarga di sana yang biasanya duduk di tengah. Kalau kebaktian siang, mereka dalam kesusahan yang besar. Saudara yang itu pada saat ini sedang di rumah sakit, dia bergumul dengan maut. Aku ingin kau ke sana supaya dia mendapatkan satu ketenteraman dan tidak takut untuk mati karena aku akan menjemput dia. Kita datang dengan penuh keyakinan karena Tuhan membuka hatinya bagi kita. Karena itu biarlah kita selalu berkata, Tuhan, bukalah hatimu untuk aku. Aku ingin tahu hatimu, apa yang Engkau inginkan daripada hidupku. Engkau ingin aku melayani Engkau penuh, Tuhan silahkan Tuhan. Saudara tidak akan menyesal melayani Tuhan sepenuh. Buat kami sekeluarga, melayani Tuhan secara penuh adalah sesuatu yang cukup berat saudara-saudara. Saudara tahu kehidupan seorang hamba Tuhan seperti apa? Ayah dan ibu saya menceritakan mereka dari Kaliwungu ke Semarang naik sepeda. Karena ada tugas di Kaliwungu. Mereka tinggal di satu kamar dari seorang anak Tuhan. Dan waktu pulang mereka tahu mereka sudah tidak ada apa-apa. Baru besok akan mengharapkan kasih Tuhan kembali akan dicurahkan pada mereka. Tetapi begitu memasuki kamar, di pintu kamar ada satu kantong beras, ada telur, ada pisang katanya, dan ada satu envelope. Saya belum lahir waktu itu. Mereka melayani Tuhan seperti itu. Dan ketika saya sudah besar dan ketika saya sudah di kedokteran, maka Tuhan masih minta beberapa hal dari orang tua saya. Apa yang menjadi sesuatu simpenan dari mama saya, itu yang diminta oleh Tuhan. Untuk pembangunan daripada gerejanya yang ada di Semarang. Sudah lama mama saya mengidamkan mempunyai barang itu.
Dan satu ketika give it to me, kata Tuhan. Ada satu kesukacitaan memberikan kepada Tuhan. Begitu juga dengan hidupmu dan hidup saya, saudaraku. Ada satu ketika Tuhan minta supaya kita tinggalkan semuanya. Saya harus meninggalkan kota Sukabumi karena dipanggil oleh pendeta Senduk ke Jakarta untuk melayani di Jakarta. Dan saya tolak. Akibatnya adalah anak saya yang paling kecil kesiram air panas, seluruh mukanya tidak ada kulitnya sama sekali. Dan saya tahu bahwa dia akan cacat seumur hidupnya. Saya menangis bergumul satu malam di hadapan Tuhan dan berkata, ya Tuhan, sekarang aku mau. Dan anak itu sembuh. Kulitnya lebih bagus daripada kulit yang tidak kena air panas. Cuma jangan dicoba-coba saudara-saudara melakukan itu. Biarlah kita selalu berkata, kehendak-Mu jadilah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, biar kehendak Tuhan yang jadi di bumi seperti di surga. Dan sekarang ada satu koneksi yang saya mau kemukakan pada saudara. Keluarnya kehendak itu dari Allah. Allah yang melihat orang yang berdosa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 saudara membaca ungkapan Yesus Kristus, anak Allah sendiri. Begitu besar kasihnya Bapa kepada dunia ini. Sehingga dia berikan anaknya yang tunggal satu-satunya. Mungkin pada saat itu dia berdiam sebentar. Anak itu adalah aku. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, jangan binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Untuk itu aku harus mati. Dia tidak sebutkan kepada Nikodemus, tetapi dia kasih tahu, Bapak terlalu sayang. Dan Bapak komunikasikan itu kepada kita semua. Melalui Roh Kudus, saudara bisa ingat siapa yang belum kenal Tuhan. Siapa menjadi sasaran daripada VIP list kita. Di sini ada orang-orang dari SPY ya. Ada VIP list. Oh Tuhan, taruh lebih banyak lagi nama melalui Roh Kudus agar aku boleh tahu di mana mereka tinggal. Mereka sedang sangat membutuhkan Engkau. Orang-orang itu pada saat ini sedang dalam keputusasaan. Kalau tidak ada Engkau, mereka tidak akan berubah dan mereka akan terhilang. Karena itu saudara perlu kedekatan dan kepekaan setiap saat. Mungkin ada kekacauan keluarga jemaat yang harus kita layani. Mungkin ada anak binaan dari remaja, dari youth, dari anak-anak sekolah minggu yang perlu dihibur dan disantuni. Bagaimana kita harus berdoa. Mungkin ada hamba Tuhan di pulau lain yang perlu diberkati. Saat ini ada yang perlu diberkati di Kalimantan Barat. Namanya Pendeta Wu Wiling. Mungkin ada keluarga dalam bahaya. Seperti satu ketika terjadi seorang anak Tuhan di Semarang. Tiba-tiba pada siang hari didorong oleh Roh Kudus untuk berdoa untuk satu nama yang ada sedang di Amerika. Dia berdoa di dalam roh. Dan setelah beberapa bulan ketemu anak itu datang ke Indonesia yang memberikan kesaksian kepada orang-orang. Pada suatu hari tanggal sekian, jam sekian, dia mau ditusuk orang. Dia sudah mau dikerubutin banyak orang dan dia mau dibunuh. Tapi tiba-tiba ada sesuatu terjadi dan orang itu lari kocar kacir. Dan perempuan ini, teman saya ini berkata, itu adalah jam di mana Roh Kudus menyuruh saya berdoa. Kalau saudara sensitif terhadap Tuhan, maka setiap saat dia bisa suruh saudara berdoa. Dan kita berkata, siap komandan, aku berdoa. Aku mau selamatkan jiwa-jiwa, aku mau lakukan apa yang engkau inginkan dari hidupku. Saudara-saudara, orang berdosa akan diinjili dan bertobat. Hati Bapak meratap, tersalur melalui kita. Pernah saudara merasa rasanya risau, kepingin menangis, kepingin berdoa, kepingin menangis, menyebut satu nama. Saat itu nama itu ditaruh oleh Bapak di dalam hati kita. Dan kita menangis untuk orang itu. Saat itu maka kehendak Bapak terjadi karena kita akan berangkat kepada rumah
dari orang yang kita doakan itu. Menceritakan bahwa Bapak mengasihi dia, bahwa tidak usah ada kekhawatiran dalam kehidupannya. Saudara-saudara, pada satu ketika juga mungkin saudara diutus untuk seorang yang sudah mau bunuh diri. Ada seorang berkata pada saya, "Sus Oli, saya ini ada di pinggir pantai." "Oh bagus, kenapa?" "Oh, saya mau masuk dalam laut aja." "Kenapa?" "Lagi putus asa." "Ya sana nyemplung aja," saya katakan. Kalau dia sudah tahu bahwa dia berbuat salah, tetapi sebetulnya jawaban saya harus berkata, ingat Tuhan, ingat dia, sadar. Kata anak itu dari sekolah penginjil, saat itu dia masih ada di sekolah penginjil. Dan saya sebagai mahasiswi harus memberitahukan kepada dia apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan dia. Pada saat seorang berdosa itu bertobat, dengarkan saudara, pada saat seorang yang berdosa, orang yang paling dikatakan dengan kata kasar bajingan, itu bertobat, ada sesuatu yang dahsyat terjadi di surga. Seluruh surga akan gemuruh penuh dengan sukacita, sukacita luar biasa. Yaitu kalau kita bisa katakan, kehendak-Mu jadilah Tuhan, kerjalah melalui saya. Berikan kepada kami rezeki yang secukupnya untuk hari ini, agar aku juga dapat membagi kepada orang lain. Tuhan sudah berjanji akan memberikan kepada kita. Amin. Barang siapa mencari kerajaan Allah lebih dulu, maka segalanya ditambahkan. Ditambahkan. Dan untuk apa tambahannya kalau kita tidak butuh? Ada banyak orang yang butuh. Karena itu berikan Tuhan kepada kami hati yang sensitif. Siapa yang sedang membutuhkan rezeki yang lebih ini, rezeki hari ini yang saya sampai kebanyakan, karena Engkau begitu baik untuk saya, agar aku dapat juga membagi kepada orang lain. Di jalan Petamburan 4 ini, dekat ujung, dulu ada satu keluarga, salah satu pemula dari anggota Petamburan yang cucunya sampai sekarang menjadi pembina, bekerja di gereja ini. Tiap hari kalau tukang sampah datang, dia dikasih satu mangkok bubur kacang hijau atau apa saja yang dia sedang masak buat cucu-cucunya. Itu anak orang tukang sampah itu mendapatkan rezekinya. Tengah malam dia mendengar di kampung sedang ada anak yang menjerit-jerit, nangis. Oh mungkin sakit perut. Maka dia keluar dari rumahnya tengah malam. Dia bawa minyak kayu putih. Seperti itu saudara-saudara. Orang yang tahu berbagi kasih dengan orang-orang lain. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain kepada kami. Biarlah kita seperti seakan-akan tersungkur di hadapan takhta anugerahnya, di dalam doa merangkul orang yang paling menyakiti dan menghina diri kita. Saudaraku, peristiwa 98 mungkin ada yang belum lahir atau masih kecil di tempat ini. Saya masuk di dalam satu task force apa dalam bahasa Indonesia? Pokoknya satgas untuk pelecehan terhadap perempuan. Mendengarkan tangisan dari seorang melalui telepon. Tante Oli, anak saya sampai hari ini tidak mau bicara. Dia diam terus, tidak mau bicara. Dan yang lain berkata, Tante Oli tolong doakan supaya keponakan saya ini cepat mati. Karena sejak dia dimasukin botol, maka dia tidak siuman kembali sampai hari ini. Dan anak itu akhirnya juga meninggal dunia. Apa saja yang begitu rasanya menyakitkan hati saudara-saudara, sukar untuk diampuni, sukar untuk mengampuni. Seorang wanita sukar mengampuni orang yang memperkosa dirinya. Tetapi kalau kasih Tuhan sudah mengalir, maka kita akan berkata, Tuhan, aku mengampuni dia Tuhan. Ampunilah aku sekarang. Di dalam banyak agama tidak ada pengampunan seperti itu.
adanya hukuman, tetapi oleh darah Yesus Kristus kita diampuni. Pada tanggal tidak salah 14 Mei itu kami sedang berdoa di Thailand, di Bangkok ada konferensi doa. Saya boleh sebut namanya dari ibu itu yang bersama dengan kami, yaitu Ibu Luan Tumiwa. Bersama-sama kami berdoa dengan banyak wanita di sana. Tiba-tiba kira-kira jam 11 dia menjerit-jerit di dalam doa. Semua orang kaget, tidak terbiasa orang menjerit, berteriak seperti itu, menangis. Orang Jawa berkata geru-geru begitu ya, nangisnya luar biasa. Semuanya tumpang tangan kepada dia dan berkata, it will be alright. Okay, God bless you, it will be alright. Dan waktu keluar dia berkata pada saya, Ci, saya malu, kenapa sampai saya berteriak-teriak seperti itu. Dan saya berkata, kamu diam sekarang. Tuhan Yesus sedang menangis melalui hatimu. Ada sesuatu terjadi. Saat itu adalah perkosaan besar-besaran saudara-saudara di Jakarta. Tuhan Yesus hatinya terluka. Dan terluka dirasakan oleh Ibu Luan itu saudara-saudara. Biar kita bisa menolong satu dengan yang lain melalui rilis pada waktu kita berdoa sambil menangis dan mengingat orang yang sedang susah itu. Sampai di Jakarta dia berkata, saya gak puas kalau tidak ketemu orang-orang itu. Ketemu anak-anak di Muara Karang, saudara, anak-anak 13-14 tahun yang tiap jam mencuci badannya, mengganti pakaian dalamnya, maaf kata. Karena dia masih merasa jijik, trauma luar biasa. Dia diperkenalkan dengan seorang wanita yang selama 8 jam berada di dalam satu taksi, dikerjain oleh orang-orang dalam taksi itu. Tetapi akhirnya ada seorang dari antara mereka yang mungkin seorang Kristen. Dia mencoba memberikan satu jalan, membuka pintu dan menyuruh anak ini keluar merayap, sehingga pada waktu dicari lagi tidak ada. Dan anak itu telah memberikan kesaksian di PBB. Hatinya mengampuni. Dan sekarang dia menjalani satu keluarga yang bahagia. Saudara-saudara, susah untuk mengampuni kalau itu terjadi pada kita. Tapi saat kita berkata itu, maka Bapa akan keluar air mata dan berkata, engkau pun aku ampuni semuanya. Tak akan aku ingat lagi kesalahanmu. Sejauh timur dari barat, aku buang dosa-dosamu. Tuhan, apakah Tuhan tidak ingat aku berbuat ini? Aku curang, aku berbuat ini. Aku gak ingat, kata Tuhan. Sejauh timur dari barat, aku lupakan, aku buang dosa-dosamu. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara berdoa, Bapak kami jangan lupa bagian yang penting ini. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan hentar kami ke dalam percobaan moral, ikatan dosa, niat jahat, peluang dosa. Tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Bukan hanya kami, tapi anak-anak kami. Pak Yosi Haris Sabtu memberikan di sini satu presentasi mengenai anak-anak sekolah dengan gadget mereka. Lebih dari 90% sudah mempunyai akses pada pornografi, saudara. Itu merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan hati Bapak. Dan itu merupakan sukacita bagi api neraka. Karena itu biarlah kita berdoa senantiasa untuk anak-anak yang maju ke depan. Lepaskan kami dan keluarga kami dari yang jahat. Lindungi kami dengan naungan darah anak domba. Pagari kami, tolong kami, pergunakan selengkap senjata Allah yang sudah Engkau sediakan bagi aku. Amin, saudara. Bagaimana kita harus berdoa? Caranya, hal ini saya mohon Bapak, karena Engkau Raja yang memiliki kerajaan yang tak terbatas wilayahnya. Kita akhiri doa kita dengan mengingat kembali, Bapak, Engkau Raja. Aku bangga boleh bertemu dengan Raja. Kalau hari ini atau besok saya dapat undangan untuk bertemu dengan Presiden, saya akan merasa senang. Beberapa kali
Saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan presiden yang lama dan saya merasa ada satu kesukaan. Tetapi kesukaan yang tidak bisa dibandingkan adalah saat kita ketemu dengan Raja segala Raja. Amin. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan mengatakan pada saudara-saudara, pada waktu mengakhiri doamu, katakan bahwa saudara sangat mengapresiasi, saudara sangat menghargai. Aku boleh ketemu Engkau Bapa, Engkau Raja, Engkau penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Aku boleh menghadap Engkau Bapa, dan sekarang katakanlah apa yang Engkau inginkan daripadaku. Biarlah kita hidup di dalam doa senantiasa. Jiwa kita akan hidup dekat pada Tuhan. Saat kita berdoa, kita akan mendengarkan satu pujian. Saya harap saudara-saudara mendengarkan lagu ini dengan penuh kesungguhan. Kalau kita ingin supaya hati kita, hidup kita dekat pada Tuhan. Manis sekali persekutuan, saatnya kita berdoa. Tuhan tahu dan mengerti
Tuhan tahu dan mengerti hatimu, hati saya, bila kita berdoa. Terima kasih pada teman-teman kita yang telah menyanyikan lagu ini. Tuhan memberkati kiranya apa yang Anda nyanyikan ini agar Anda mengalami sendiri. Nyanyikan lagi sekali chordnya saja. Bila ku berdoa, bila ku berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Yang tahu lagu ini turut menyanyi. Bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa, Tuhan Yesus, Engkau kenal hati kami. Tak ada kata-kata yang dapat kami ucapkan lagi Tuhan, selain terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus tahu dan mengerti setiap tetes air mata, setiap tanggungan beban hidup kami, setiap sakit hati kami, remuk redam kami. Engkau berikan pengampunan kepada kami, pertolongan. Engkau menunjukkan dirimu kepada kami dan berkata, tengok aku dekat padamu. Engkau tak akan sendiri lagi, karena aku selalu mau menemani engkau. Tuhan Yesus, ajar kami mengerti Bapa yang di surga yang dahsyat sekali. Bapak kami, Ayah kami adalah pencipta langit dan bumi. Kami tidak akan kekurangan sesuatu. Perlindungan Engkau berikan pada waktunya. Doa-doa kami yang kami naikkan dengan tangis, dengan hati yang hancur, dibawa oleh para malaikat, ditaruh di atas tempat pendupaan, dan baunya harum di hadapan Engkau Tuhan. Engkau manis bagi jiwa kami Tuhan. Engkau sangat manis bagi jiwa kami. Ajar kami berdoa seperti Engkau mengajar kepada kami. Ajar kami mengampuni. Ajar kami tidak serakah dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kepada kami untuk tidak menoleh ke belakang, mencari gara-gara di dalam segala godaan. Tetapi Tuhan, lepaskan kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus, tolong kepada kami melakukan kehendak-Mu. Kehendak-Mu supaya terjadi apa yang terjadi di surga boleh terjadi di dunia, dan apa yang terjadi di dunia akan terjadi di surga. Tuhan Yesus, apa yang kami lepaskan di dunia ini, orang-orang berdosa dilepaskan, orang-orang berdosa dilepaskan dan diringankan. Tuhan Yesus, mereka dibebaskan, maka mereka dibebaskan dalam kerajaan surga juga. Karena itu Tuhan, kami mohon supaya Tuhan Yesus sendiri menolong kepada kami di hari-hari mendatang ini. Pada saat kami akan mulai dengan SPY Tuhan. SPY merupakan satu keinginan, sesuatu yang sangat menggembirakan Engkau. Satu proyek kesayangan Tuhan di dalam gereja ini Tuhan. Engkau mengasihi anak-anak-Mu, orang-orang yang berdosa, diselamatkan di tempat ini, dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan dan kematian. Tuhan Yesus, berkati mereka yang telah berkata, yes Lord, lakukanlah semua. Aku mau, aku bersedia melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Engkau sendiri yang akan menyatakan diri-Mu kepada kami. Kematian-Mu, sengsara-Mu, kesakitan-Mu, semua untuk kami. Ajar kami Tuhan menghargai Engkau lebih dari hari-hari yang sudah layak, yang sudah lewat. Tolong kepada kami Tuhan, sucikan hati kami dan ampuni kami. Terima kasih Tuhan, di dalam namanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Silakan duduk, saudara. Saya undang saudara-saudara yang melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Dan sambil kita menyanyikan satu lagu, Darah Yesus menebus